kan sama anak-anak kan, anak-anak di belakang gitu, itu di center ya. Tadi di sini no, saya bilang gitu. Saya pikir kan anak-anak lagi beres-beres ya di ruang OSIS itu. Ini yang mukul-mukul bangku siapa? Sampai akhirnya saya ke kelas yang di depan kaca. Nah, begitu saya banting pintu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, semua balik lagi channel Beban Keluarga, masih bersama saya Zack di sini. Sudah bersama the one and only Patri lagi setelah 1 tahun, Pak. Udah lama banget ya. Tahun lalu cerita yang KKN terakhir, kalau yang mau nonton bisa langsung klik di link yang ada di deskripsi. Kali ini kita mau kisah Kamis malam lagi, Pak, karena Patri ini banyak stok cerita. Hari ini mau cerita yang mana nih, Pak? Kita cerita yang apa? Yang di sekolah lagi lah, coba kita ada. Semuanya banyak ya di sekolah tuh, cuma kalau bisa semuanya nanti takutnya vulgar jadi sekolahan nanti berhawa horor semua. Yang di Semanam lagi, Pak. Oke. Nah, ini masalah satu ya. Salah satu, sebenarnya kan kalau salah satu berarti banyak nih. Nah, ini kisahnya begini, waktu kejadian itu pas kita mau siap-siap untuk membuat dekorasi panggung untuk perpisahan. Nah, kalau dulu kan perpisahan selalu di sekolah, di panggung ya. Membaca hamdalah. Ya, Pak, posisinya di panggung yang di belakang tuh. Di lapang. Kan di sebelah panggung itu ada sebuah kelas ya. Nah, karena waktu itu hujan agak rintik-rintik lah ya. Agak rintik-rintik dan mungkin cuaca tidak bersahabat. Waktu itu kita mengerjakan, biasa suka dadakan nih kalau mengerjakan untuk dekoran. Biasanya sore atau justru malah kita ngerjainnya di sekolah habis sisa biasanya tuh. Oh, malam-malam, Pak? Malam-malam. Dulu yang saya buat tuh bahannya dari styrofoam sebagian dari barang-barang yang lain, dari kardus, ada barang-barang bekas pokoknya. Nah, karena dulu kan panggungnya tidak sebagus sekarang lah, masih belakangnya masih bocor. Jadi tahun 2009. Kan saya masuk tuh 2008 ngajar ya. Nah, 2009 tuh udah mulai ada yang apa namanya? Perpisahan nih, perpisahan yang pertama kali nih. Dulu saya sama anak-anak OSIS kan biasa dibantuin anak-anak OSIS, tapi cowok semua nih, ngerjain malam bahan dari styrofoam dan yang lain. Jadi kalau misalnya waktu itu kan kita kerjain di panggung, cuma panggung tuh nggak ketutup semua dulu, belakangnya agak bocor dan depannya juga masih ketimpa hujan lah kalau misalnya itu. Oh, belum full. Nggak full kayak sekarang. Kalau sekarang udah ketutup semua, udah bagus lah. Nah, jadi kalau misalnya hujan, kita kan buat di atas panggung nih, meskipun gelap. Kalau sekarang udah ada lampu lah, udah enak ya. Kalau dulu masih gelap, panggung tuh belum ada tata cahayanya. Nah, waktu itu kalau misalnya kira-kira hujannya udah mulai agak gede, kita simpan di ini si styrofoam tuh, masukin ke kelas yang sebelahnya, gitu ya. Mungkin tahu ya, yang sekolah di SMA 6 pasti tahu ada kelas sebelahnya ya. Nah, waktu itu karena kita lapar nih, udah malam-malam sekitar jam 12-an lah. Karena kita capek kan dari habis ISA tuh paling jam 8-an lah kita mulai ngerjain, capek. Nah, ada salah satu anak yang bilang, "Pak, ini kayaknya udah malam, udah agak lapar." Nah, ya udah, kita istirahat dulu, saya break dulu. Kita coba pulang dulu ke rumah saya lah. Kita makan-makan di sana aja dulu. Kata anak-anak, "Udahlah Pak, kita makan di sekolah aja." Wah, kata saya, di sini gelap, kita bilang gitu ya. Udah nih, kita nyari nasi goreng atau apa di luar. Nah, nanti kita
Eh, makanya di rumah saya bilang gitu. Nah, ini beres-beres dulu. Nah, simpen si barang-barang itu kan takutnya kehujanan kan. Masukin di kelas yang sebelah itu. Nah, di situ kita mulai mau pulang dulu nih. Ceritanya kan rumah saya deket ya dari sekolah tuh. Akhirnya kita keluar. Nah, begitu mau keluar, kita jalan lorong. Ya, yang mana nih? lorong yang biasalah. Oh, berarti dulu mah mentok itu lorong yang mentok. Pokoknya ke lorong. Tapi kan dulu belum, kalau sekarang kan lorong bisa langsung ke gerbang kan, langsung keluar gerbang. Nah, dulu kalau di lorong harus belok lagi. Jadi kita belok ke pintu. Kalau sekarang TU sih. Nah, di situ di sebelah TU itu ada jalan ya, jalan keluar gerbang. Kalau sekarang kan udah langsung lorong tuh bisa langsung keluar lah, ada gerbang. Nah, di situ dulu mentok ada 2 kelas. Kalau di 2 kelas. Jadi yang sekarang tempat parkir motor-motor guru atau karyawan tuh ya. Itu kan dulunya masih kelas di situ. Kelas itu. Sebelahnya ruang BK dulu. Nah, itu kelas di situ ada. Pokoknya saya dari lorongnya dari belakang nih. Dari belakang. Nah, dari situ kan saya nunggu anak-anak beresin, sebagian ditaruh di kelas yang sebelah itu yang, nah, tapi waktu itu kita butuh ini kan ada spanduk ya, spanduk yang bekas nih, yang di ruang OSIS tuh banyak kan. Saya bilang sebagian taruh di ruang OSIS karena kalau ditaruh di sana semua, takutnya kan ada kucing atau apa ya. Nah, sebagian ditaruh di ruang OSIS dulu, ruang OSIS yang di lorong ya. Kalau kita masuk dari luar nih, dari WC. Dari WC. Kalau kita masuk dari WC berarti yang sebelah kanan nih. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi waktu itu kan kalau sekarang udah jadi kelas. Nah, ini kan kantin. Nah, di sininya itu masih pakai ruang OSIS dulu. Oh, di situ. Jadi ujung lorong tuh ininya ruang OSIS. Oh, gitu. Oke. Nah, udah gitu. Nah, anak-anak lagi ngeberesin barang-barang, masuk ke ruang OSIS itu, lagi bergumul lah di situ ya. Lagi beresin dan mau sekalian beresin bawa alat-alat yang mau dibutuhkan nanti. Tiba-tiba saya berdiri kan sendiri di lorong nih, di luar ya. Saya menghadap ke WC. Saya menghadap ke WC, tepat di tengah-tengah lorong ya. Cuma belum ke dalam saya. Itu kan nggak ada lampu sama sekali tuh di lorong tuh. Nggak ada lampu. Saya pegang, nggak pegang senter waktu itu. Saya diam saja di situ. Tiba-tiba nih, saya lagi berdiri menghadap ke WC ya, depan lorong tuh. Tiba-tiba ada yang kedengaran kayak mukul-mukul bangku, meja ya, kayak mukul-mukul meja, gitu ya. Itu kedengeran lah berapa kali ya. Saya pikir kan anak-anak lagi beres-beres ya di ruang OSIS itu. Ini yang mukul-mukul bangku siapa? Yang saya dengar tuh kedengarannya lagi dari sebelah ini, sebelah kelas yang, berarti kalau saya ngadep sebelah kiri saya nih. Ngadep ke WC yang cowok itu. Saya ngadep ke WC kan. Saya langsung balik badan kan. Kayaknya ini berarti kalau balik badan berarti sebelah kanan kan, udah kelas sebelah kanan. Kayaknya di sini nih. Saya dengerin ya di pintu tuh. Ini kayaknya kelas ini nih kayaknya. Saya penasaran, saya buka ya si pintunya. Kayaknya ada yang numpuk-numpuk bangku ini. Begitu dibuka, ada gitu ya. Cuma suaranya masih ada. Saya tutup lagi. Begitu saya tutup lagi, keluar kan. Kayak masih ada. Gitu aja. Gimana yang mukul-mukul ini? Kayak mukul meja gitu. Tapi malam-malam siapa yang di kelas gitu. Saya tadinya nggak curiga itu apa gitu ya. Yang saya pikir, ini takutnya ada yang masuk ke kelas, terus untuk bangku gitu ya. Paling, kayak di kelas sebelahnya. Saya ikuti kan suara itu. Ke kelas sebelahnya. Lihat lagi di jendelanya kan karena gelap, nggak kelihatan lah. Terpaksa saya buka lagi. Kelas yang berikutnya kan, masuk ke lorong. Semakin masuk kan ke lorong. Buka lagi, nggak ada. Tapi si suaranya masih terdengar. Pas Bapak buka itu masih terus suara. Masih ada. Berarti kan sini. Saya juga sambil takut juga ya. Soalnya kan gelap. Jadi di lorongnya gelap, di kelasnya juga gelap.
Tapi ada yang nyala, ada yang enggak sih si ruangan itu ya. Saya nyalain kok nggak ada. Tapi suaranya masih ada. Oh, kayaknya kelas sebelahnya lagi. Terus saya itu. Akhirnya saya ngikutin gitu ya. Di kelas sebelahnya lagi. Kan di situ berarti ada berapa kelas? Tuh 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Akhirnya saya buka satu lagi. Yang ketiga nih, ruangan yang ketiga maju itu kan terus. Bu. Ini yang ketiga, saya lihat dari jendelanya. Ya nggak ada juga. Cuma saya dengar gini. Bukan di sini. Kan kalau misalnya ada suara di kelas pasti kedengaran gitu. Ya. Ada ya. Ketiga. Sampai akhirnya saya ke kelas yang di depan kaca. Nah, di situ. Saya meskipun tapi saya sendirian masuk ke lorong gitu sendirian. Itu gelap lorong gitu ya. Jalan tepat. Saya curiga soalnya saya pernah ya di situ. Oh, ini ada kejadian apa? Ini di kelas yang ini nih. Waktu itu kan ada anak yang kesurupan juga di kelas itu. Saya curiga di kelas itu ya. Nah, saya di situ yakin, ini kayaknya di kelas ini nih gitu ya. Deg-deg sambil takut juga nih. Gelap lagi kan. Dulu yang ada kaca itu belum ada jalan tembus. Itu masih. Gitu? Jadi dulu itu toilet dua gitu. Tangga udah ada. Oh, mentok itu tuh. Ya mentok. Dulu itu toilet dua-duanya gitu. Jadi di bawah tangga tuh toilet dua gitu. Jadi nggak ada jalur itu. Jadi kebayang kan gelapnya gitu. Jadi nggak ada jalur ke sana. Itu kaca belum ada lagi itu. Jadi itu gelap banget di situ. Nah, saya adalah karena saking penasarannya. Coba saya buka lagi ruangan itu. Tapi ini udah kebuka, cuma gelap gitu ya. Saya lihat, saya beranikan. Itu kan dulu jadi masuk. Jadi kalau dari ini lantai lorong ke dalam tuh dia ke dalam gitu. Kalau sekarang kan rata, ada tangga gitu. Jadi gitu agak ke dalam. Saya yakin kelas itu biasanya agak horor ya. Cuma begitu saya lihat, kan juga nih. Tapi suaranya masih ada. Nah akhirnya saya keluar lagi, tapi kok bunyinya masih ada. Ya yang namanya manusia suka penasaran kan. Akhirnya kan di situ, ini kan tangga yang ke lantai atas kan. Nah ini ada tangga yang mau kalau sekarang ke gerbang tuh. Nah dulu kan mentok dari situ tuh. Tangga sedikit itu. Tangga yang terus lurus lorong kan. Nah, udahlah kagok. Saya udah di dalam lorong, udah itu gelap juga. Saya nggak bilang ke anak-anak ya, kalau saya masuk lorong itu. Anak-anak kan pada nyari ya. Pati, diam dulu saya, masih nyari itu ya. Hening kan. Saya soalnya mau ngedengerin itu kan. Ini masih ada. Buk. Nah ini saya naik ke tangga yang mau ke gerbang kan. Nah kelas di situ itu sebenarnya masih ada satu kelas lagi kan, berarti 2 kelas lagi, cuma yang di kelas yang satu itu kehalang sama ada BK. Nah kan dulu letter L gini, jadi nggak bisa tembus kalau sekarang bisa tembus ke gerbang langsung. Nah pas begitu di atas tangga tepat di ruangan itu, ini kan kelas ya, pas dulu kelas saya 11 IPA 1 ya. IPA 2. IPA 2. Di situ saya tunggu di situ. Baru saya itu mendengarnya agak kencang. Pas saya dengerin gini, ini nutup ya pintunya. Dulu pintunya masih kayu. Kalau sekarang udah kaca kan. Masih kayu. Saya dengerin gini. Itu jelas banget di situ. Buk. Pokoknya gimana aja lah. Si bangku dipukul-pukul meja. Tapi keras. Buk. Tapi kayak satu meja atau banyak meja gitu Pak? Satu meja aja? Kayaknya satu meja gitu, cuma kayak kerasnya beda lah gitu ya. Jadi menggema, buk gitu lah. Wah, saya dengerin beberapa kali saya gini. Saya penasarannya semakin tinggi dan semakin jelas. Wah kayaknya ini di sini nih. Cuma saya nggak berani langsung buka. Kan pintunya 2 gini. Oh iya, gitu ya. Si jadwalkan 2 gini ya. Saya jongkok waktu itu. Karena takut kan. Buk. Saya dengerin di bawah ini. Ini yakin di sini saya sambil takut juga, tapi saya beraniin buka. Buka sebelah. Kan pintunya gini. Saya buka sebelah. Yang namanya malam-malam kan bunyi ngek gitu. Itu anehnya, pintunya bukan masuk ke dalam, tapi dia keluar bukanya. Saya bukain gini. Lihat. Nggak kelihatan. Gelap banget itu Pak. Gelap kan. Cuma saya kan penasaran, tapi yang namanya segelap-gelapnya itu pasti agak ada cahaya dikit ya, kelihatan. Saya buka, saya nggak berani langsung lihat gini, cuma saya bilang kan gini,
kelas kan sebelah sini berarti ya, masuk kalau sebelah sini kan. Nah saya buka yang ini dulu, belum kelihatan. Saya lihat ke bawah, saya sampai kayak orang yang nyari sesuatu. Kan saya sambil jongkok. Nah saya lihat bagian bawahnya dulu. Begitu saya lihat bawahnya, astagfirullah, itu asli kelihatan ada, ya kayak kain lah ke bawah gitu. Itu kalau nggak salah bangku kedua lah dari kelas itu. Jadi kalau misalnya kita masuk kelas, itu bangku kedua lah. Paling depan. Di hadapan Bapak itu atau di bangkunya? Di bangku, depan bangku tuh. Depan bangku kedua. Ini kayaknya ada orang. Saya berpikiran waktu itu, Ada orang. ini saya pikirnya itu ada orang gila lah masuk. Waduh, ya ini kayaknya ini yang nepuk-nepuk bangku itu ya. Saya lihat, ini bawahnya udah kelihatan. Wah loh, saya takut, langsung merinding lah pokoknya. Aduh, di siapa dari tadi? Tapi saya pikiran nggak mungkin itu orang. Tapi kalau orang juga ini kayaknya orang gila atau ada orang lain masuk ke sini kayaknya. Terus aja nepuk-nepuk bangku gitu ya. Terus saya langsung, aduh gimana nih? Akhirnya saya kan beraniin diri. Pokoknya saya buka satu pintu lagi kan. Tapi saya masih jongkok. Saya buka satu lagi pintu. Begitu saya buka, saya bukanya nggak pelan-pelan. Biar dianya kan, kalau memang toh itu ada orang, kan biar dia kaget terus dia siapa kan. Saya kelihatan tuh asli itu saya seumur hidup. Begitu saya banting pintu, kan bunyi, buak pintu gitu. Itu aduh, saya baru lihat. Saya juga langsung berdiri, soalnya kaget saya begitu. Terus dianya ternyata betul ya, ini penampakannya. Benar itu lagi nepuk-nepuk. Maaf ya, saya peragakan gini. Anjir. Ada yang lagi gini-gini. Buk gitu. Buk terus gitu, dia nepuk-nepuk meja. Buk. Ngapain? Tapi pas begitu saya buka kan, itu keras banget. Buak. Dia langsung noleh gini. Itu nolehnya juga saya masih kebayang nolehnya gini. Ininya tuh kelihatan banget rambutnya panjang ya. Ininya tuh si kainnya tuh kain putih kan. Panjang segini, ini gini, liriknya goyang kan si kepala itu, itu ngeliatin ke saya, langsung saya kaget gini, tapi saya sampai nggak bisa ngomong ya. Penampakannya gini ya, kalau kalian pernah lihat film Conjuring yang pertama, pernah nggak? Itu ada itu yang di atas lemari, kayak gitu banget itu mukanya, meskipun agak gelap tapi itu jelas gitu. Begitu lihat, saya baru lihat, ini melotot gini ke arah saya, wah, saya udah gak berani ini. Saya langsung mau ngomong. Pas untung ada ini anak ketua OSIS namanya si Riano. Saya panggil, Patri di mana? Saya langsung tepuk-tepuk. No, sini no. Saya bilang gitu. Akhirnya nyamperin si Riano. Tidak apa-apa. Bawa senter saya susah ngomong juga. Saya juga masih fokus ke sini kan. Saya takut. Sambil takut saya manggil si Ano. Anak datang kan, langsung bawa baterai kan, bawa gitu, sini no, jangan masuk dulu. Saya jadi mundur gitu. Tapi masih ada siswa. Kayaknya masih ada gitu. Saya bilang, tar di sini ada. Wah, si bapak pasti lihat kan, anak-anak udah tahu ya, saya sering lihat gitu. Ada apa pak? Senternya, saya bawa senter, kita masuk, saya di depan kan. Begitu saya masuk, itu panas beda. Aduh itu panas banget. Aduh, ini panas banget. Tapi saya kan sama anak-anak kan, anak-anak di belakang gitu. Itu di center ya. Tadi di sini no, saya bilang gitu. Di bangku yang depan kedua ya, jajaran kedua. Itu di centerin. Belakang coba ke belakang, ke atas gitu ya. Pojok-pojok atas itu di belakang kita nggak ada. Tadi di sini saya bilang gitu. Ada apa-apa? Nantilah ceritanya saya bilang gitu. Kayaknya udahlah, tutup lagi, kita keluar. Pak, nanti cerita ya. Iya, doang. Nah keluar, tapi saya nggak lewat situ kan. Jadi saya keluar lewat ke belakang. Jadi jalur ke yang gerbang ke belakang. Nggak, jalur ke belakang. Nggak lewat ke situ. Balik lagi ke lapangan. Balik lagi, saya keluar lorong, balik lagi lewat ke belakang. Nah di belakang memang pas kita, kan anak-anak pada megangin saya. Pak, lihat apa? Nantilah ceritanya saya bilang gitu ya. Nah udah gitu. Sekelebat saya lihat tepat di kelas yang itu ya, ada hitam. Waduh, kayaknya ini yang tadi mungkin ya. Saya udah keluar, kan dulu gerbangnya masih kunci gembok itu kan. Masih jelek. Kalau sekarang kan udah di ini ya, rolling gitu kan. Dulu masih di gembok biasa, ke gembok. Saya bilang di sini, akhirnya pada ke rumah saya kan, makan. Tadinya mau makan di sini, cuma
Oh udah dari sana. Saya pikir udah mendingan makan di sini. Kalau udah kenyang enak. Ya udah akhirnya makan di sini. Kita makan di sini. Nah, udah kenyang kan beli nasi goreng di luar, makan di sini. Pak ceritain yang tadi, udahlah besok lagi kata saya. Soalnya kalau sekarang cerita bahaya, saya bilang gitu ya. Akhirnya kita pulang lagi. Pulang lagi ya. Enggak, masih ngerekam. Oh masih, oke. Nah, akhirnya pulang lagi. Ke sekolah lagi kan belum beres. Enggak takut, Pak. Ya justru itu. Yang takut cuma saya, karena saya yang lihat. Kan anak-anak kan nggak lihat. Ya? Tapi anak-anak justru ketika ada tantangan gitu, biasanya mereka lebih seneng. Wah ada apa? Nah, pengen, wah kalau, aduh, dulu kan belum zaman HP yang bagus kan, masih ada juga. SMS, masih SMA. Ininya masih PGA, ada juga. Itu juga udah bagus PGA tuh ya. Akhirnya masuk lagi, biasa lewat belakang lagi ya, gerbang belakang. Nah, sudah di sana, saya tuh berdoa jangan sampai ada lagi gitu ya. Cerita belum selesai ya. Saya datang ke, ayo kita langsung ke panggung aja. Masih rintik-rintikan ya. Udahlah, tapi nggak terlalu gede ya. Cuma rintik-rintik gitu. Akhirnya, Pak kita langsung ke belakangnya. Ya udah aja, kita ke belakang. Gimana kita ngambil dulu, apa sih barang-barang yang di ruang OSIS, sok sebagian ngambil ke sana. Saya tunggu di, sambil ngambil barang-barang yang di sebelah panggung ya, kelas panggung. Sebelah panggung, nah. Saya ke situ sama si Andi yang saya ceritain tadi ya. Nah, kan maaf ya, waktu itu saya masih ngerokok kan. Saya ngerokok, pas mau, karena saya baru lihat yang tadi ya. Jadi akhirnya saya nyuruh ke si Andi, saya yang ngambil aja. Kamu tunggu di pintu aja. Saya bilang gitu. Saya ngambil styrofoam ke dalam. Saya kasihin si rokoknya. Di kamu ngerokok ya, saya bilang gitu. Saya masih ada perasaan, aduh di sini ada apa-apa gitu kan di kelas yang itu. Kan dinyalain kan si lampu kelas itu. Cuma nggak terlalu terang kan. Saya kasihin ke si Ani, ini Pak nggak apa-apa saya ngerokok. Ya udahlah sama-sama. Nah, di luar jam pelajaran ini saya bilang gitu ya. Ya ini ngerokok gini. Ini jangan masuk dulu ya. Itu saya begitu buka pintu ya. Itu ternyata yang makhluk yang tadi masih ada. Di pojok ya, di pojok kelas. Tapi dia posisinya di luar, dia di kacanya gitu, di luar kaca ini, di luar kelas, di kacanya nempel banget ke kaca gitu. Ya Allah, aduh, saya pikir itu udah nggak ada ya yang tadi itu sama yang tadi, makhluk yang tadi saya lihat yang nepuk-nepuk banget. Kayaknya itu ngikutin gitu, nempel gini. Waduh, saya nggak bilang ke si Andi ya, ditahan ya, kamu nggak usah masuk, saya ambil. Jadi si posisinya tuh, si styrofoam yang saya taruh tuh, meja sama jajaran kedua, cuma dia di bangku kedua gitu. Kalau yang tadi kan di bangku pertama, ini bangku kedua. Gitu saya lihat, tapi mau nggak mau kan dekoran harus beres kan. Saya lihat, astagfirullah masih ada yang tadi, saya bilang gitu. Gini aja, dia yang ngadep gitu terus. Kayak itu masih penasaran gitu sih, itu dia marah kayaknya mah gini. Soalnya mukanya muka marah gitu gini. Aduh ini saya gimana, terusin jangan. Kalau terusin di rumah saya, kejauhan bolak-balik kita ya, takutnya ada sesuatu berantakan. Adalah, pokoknya mau saya lanjutin, saya nggak akan cerita dulu. Saya masuk ke ruangan itu. Saya masuknya nggak lurus gini ya. Saya gini mundur-mundur karena saya takutnya kan dianya masuk gitu, maju kan. Itu masih ada, saya lihat masih ada. Aduh, saya ngambil gini. Begitu saya noleh lagi, udah ada di dalam. Ya Allah, astagfirullah. Gini saya, ada di dalam sekarang. Tadinya di luar kaca, sekarang di dalam kaca. Cuma tetap posisinya gitu. Gini diem. Ini udah mendekat saya gini. Saya sambil gini biar nggak takut saya bilang, Di, siap nanti si Ani mau masuk, jangan dulu masuk, saya bilang gitu. Gini, bawa, udah gini kan diikat sama itu rapian. Saya bawa gini, si Andi gini, nih udahlah buka pintunya, saya bilang gitu. Udah pas sama saya, udahlah buka aja pintu, saya bilang gitu ya. Si Andi bukain, dilebarin pintunya gitu. Saya mau gini, saya lupa ya. Andi coba tutup, sama si Andi mau nutup. Pak, udah tutupin kata saya. Tutupin, jepret. Si Andi langsung nepuk-nepuk saya gini. Pak, itu. Udah diem, saya bilang gitu.
kayaknya si Andi lihat juga gitu ya. Ya Allah, Andi kasih Langsung gini. Andi. Akhirnya dia si Andi kan orangnya agak berani juga dia suka ini ya. Cerita ya. Jadi saya lihat, iya tenang udahlah besok ceritanya kita beresin ini dulu saya teh. Kan pakai lampu sorot ya. Sok teh makin ke sini ya. Udahlah kita bikin ini aja dulu. Iya, saya pikir-pikir, wah ini nggak akan benar, akhirnya kita kerjain di ruang OSIS. Udah we gabung di situ meskipun di lorong masih ingat itu ya. Udah cek saya teh di sini. Nah pas udah siap pasang, baru saya pasangi. Itu sampai 2 kali, tapi besoknya ya saya ceritain ke anak-anak langsung. Akhirnya pada nggak mau, aduh Pak, kalau diceritain malam bener Pak, kalau diceritain malam saya nggak mau nerusin katanya. Itu asli. Itu sampai 2 kali penampakannya itu. Biasanya kan yang gitu udah sekali udah ayo ini Pak. Pas saya lihat masih ada gini nggak jantan gitu. Aduh. Itu si Adi sampai lihat Pak udah saya ribut. Udah dikunci udah. Tapi Bapak lihat wajahnya jelas gitu. Iya itu jelas. Ya gitu kan. Ini matanya kayak retak-retak gitu ke sininya tuh. Ya. Kayak ada apa sih kayak urat gitu. Ya. Itu jelas banget asli. Rambutnya teh kucel tapi agak jemet lah gitu. Nah, Gitu. Gini aja. Terus nggak ada ekspresi gini aja, cuma kayak marah gitu tuh. Ekspresinya ekspresi marah. We. Tapi untungnya nggak ngeganggu itu. Ya maksudnya nggak sampai kena anak-anak atau gimana. Itu udah di situ. Udah kan. Oh tapi udah besok-besoknya nggak ada lagi. Nggak, saya soalnya kan besoknya teh pesen ke anak-anak kan. Nanti kalau apa-apa baca doa dulu. Kalau bisa dibersihin dulu. Ya untuk malam-malam itunya kan. Nah, nampaknya kalau misalnya ngeganggu sampai pagi-pagi bahaya kan. Soalnya kita teh ngerjain sampai subuh sih. Nah, beres subuh saya pulang dulu. Saya paling sejam lah sampai jam 6 saya bangun mandi. Kalau nggak tidur kan bahaya. Ke sekolah lagi saya. Jam 7 teh udah masih ngantuk ya, tapi kan udah tidur dulu lah sejam. Tapi untungnya nggak ada apa-apa. Soalnya saya takutnya ada yang kesurupan atau apa. Ya. Saya jaga aja gini. Gitu. Ya begitulah ceritanya. Itu di sekolah juga. Padahal pas awal saya underestimate loh Pak. Kayaknya ini gak akan serem-serem banget ya. Pas itu pas gini. Itu ya saya juga ngebayanginnya. Kebayang Pak. Jadi si gerakannya tuh statis gitu. Kaku banget gitu. Ya Allah. Jadi kayak apa sih kayak robot lah. Gitu ya. Kalau dibayangin ngeri lah. Sok aja gini. 2 tangan gitu. Gila guys. Oh, udah pernah diceritain di sekolah ini Pak? Berarti pas angkatan habis belum ya? Belum. Nah, kalau yang sekarang udah. Soalnya kayaknya saya teh yang mana mau cerita takutnya udah diceritain kan gitu. Nah, yang ini berarti belum di kelas 1. Keren banget ceritanya guys. Mungkin gila. Bayangin kalian jadi patri, kalian mau ngapain pasti pingsan sih. Kalau orang-orang kayak saya pasti udah pingsan gitu. Tapi biasanya nih memang dalam keadaan gitu tuh aneh, penasaran tuh munculnya lebih tinggi, padahal sama lah semua orang pasti takut, cuma kadang penasaran lebih kuat dibanding takut gitu, biasanya gitu sih. Bayangin Patri juga takut. Saat itu Patri juga takut. Apalagi kita guys. Mungkin angkatan saya ke atas mungkin ada beberapa yang belum dengar ini cara. Menurut kalian langsung komen aja di kolom komentar. Mungkin segitu aja kisah kami semalam kali ini bersama Patri. Insya Allah nanti akan ada cerita-cerita lainnya bersama Patri. Masih banyak. Mungkin yang pernah belajar sama Patri bisa langsung di komen aja cerita mana yang mau kalian dengar lagi yang pernah diceritain Patri, mungkin boleh di sekolah. Jangan lupa juga follow Instagram saya di wargasipil _ dan Instagram Patri di Akietri. Itu juga ada sejarahnya nama guys. Kalau kalian ingin tahu langsung DM aja. Segitu aja mungkin konten kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sip.